Tapi dalam 2-3 hari ini saya melihat mungkin saya nggak tahu, tetapi terjadi perubahan strategi ya. Sepertinya serangannya mulai kemana-mana gitu. Mulai terjadi pembangkangan politik, 3 periode, kartu truf ya. Ya, itu sebenarnya tadi juga Mas Hasto juga mengirimkan rilis yang menggambarkan suasana kebatinan di PDI Perjuangan saat ini. Warganya, padahal PDI Perjuangan selama ini telah memberikan privilege, memberikan keistimewaan yang begitu luar biasa, baik kepada Pak Jokowi, kemudian juga kepada keluarganya. Semuanya bertanya-tanya dan juga memendam rasa yang sama, keanehan dan juga kesedihan. Kenapa kerjasama yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dari Pak Jokowi sejak wali kota Solo, kenapa berakhir sedemikian seperti ini? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju ke Pilpres 2024 sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, sejumlah elit PDIP beberapa kali menyinggung nama Presiden Joko Widodo. Ada apa dengan PDIP dan Presiden Jokowi? Kenapa elit PDIP menyinggung soal Presiden 3 periode, nepotisme, dan juga Jokowi pegang kartu truf Ketua Umum Parpol? Pertama, kita membahas soal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang bercerita saat partainya diminta untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Presiden 3 periode. Hasto menyinggung manuver salah satu menteri soal punya big data terkait jabatan presiden diperpanjang. Yang menariknya lagi, pihaknya pun menyebut permintaan tersebut datang dari Pak Lurah. Lebih lanjut, Hasto mengatakan karena PDIP tegak lurus dengan konstitusi, maka tak menggubris permintaan itu. Jika ditelisik, muasal isu tersebut kembali muncul berawal dari pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Apitupulu, mengenai pangkal perseteruan Jokowi dengan PDIP. Adian menyebut persoalan Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode. Selang sehari kemudian, Hasto kembali menyinggung soal kondisi politik Indonesia saat ini. Hasto menyebut demokrasi sedang diuji dengan lahirnya kembali nepotisme. Tak tanggung-tanggung, Hasto menyinggung perihal nepotisme yang menguat di hadapan delegasi yang berasal dari 9 negara di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Melalui pernyataan tersebut, pasti publik akan lebih menduga-duga ada apa di balik ini semua. Padahal kita tahu PDIP sampai sekarang tetap percaya dengan Presiden Jokowi yang paham akan tatanan, satria, dan sekaligus kader PDIP. Tidak ada yang bisa memberikan masukan, pun masukan hanya dari lingkaran dalam Jokowi. Jokowi di permukaan sempurna, tak tertandingi popularitasnya. Namun Jokowi terus diakui rakyat karena hasil kinerja pemerintahannya yang tak main-main. Mahkamah Konstitusi diplesetkan menjadi mahkamah keluarga. Dengan Jokowi di belakangnya, Gibran jadi pusat perhatian. Sampai Zulhas, SBY, Yusril bertekuk lutut di hadapan bacawa pres yang masih kader PDIP. Ridwan Kamil, kader Golkar, senior pun tersingkir. Erick Thohir, Kofifa Indar Parawansa, AHY cuma bisa bengong, kalah. Maka tidak heran jika Hasto kembali menyinggung proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka serta kartu truf para ketum parpol, di mana ada tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang. Hubungan PDIP dengan Jokowi dan keluarga belakangan memang merenggang setelah Gibran menjadi cawapres Prabowo. PDIP merasa saat ini ditinggalkan oleh Jokowi usai memberikan hak istimewa kepada Jokowi dan keluarga. Setelah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju ke Pilpres 2024 sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto,
Sejumlah elit PDIP beberapa kali menyinggung nama Presiden Joko Widodo. Ada apa dengan PDIP dan Presiden Jokowi? Kenapa elit PDIP menyinggung soal Presiden 3 periode, nepotisme, dan juga Jokowi pegang kartu truf Ketua Umum Parpol? Pertama, kita membahas soal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang bercerita saat partainya diminta untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Presiden 3 periode. Hasto menyinggung manuver salah satu menteri soal punya big data terkait jabatan presiden diperpanjang. Yang menariknya lagi, pihaknya pun menyebut permintaan tersebut datang dari Pak Lurah. Lebih lanjut, Hasto mengatakan karena PDIP tegak lurus dengan konstitusi, maka tak menggubris permintaan itu. Jika ditelisik, muasal isu tersebut kembali muncul berawal dari pernyataan Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Apitupulu, mengenai pangkal perseteruan Jokowi dengan PDIP. Adian menyebut persoalan Jokowi dengan PDIP diduga disebabkan tidak dikabulkannya permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode. Selang sehari kemudian, Hasto kembali menyinggung soal kondisi politik Indonesia saat ini. Hasto menyebut demokrasi sedang diuji dengan lahirnya kembali nepotisme. Tak tanggung-tanggung, Hasto menyinggung perihal nepotisme yang menguat di hadapan delegasi yang berasal dari 9 negara di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Melalui pernyataan tersebut, pasti publik akan lebih menduga-duga ada apa di balik ini semua. Padahal kita tahu PDIP sampai sekarang tetap percaya dengan Presiden Jokowi yang paham akan tatanan, satria, dan sekaligus kader PDIP. Tidak ada yang bisa memberikan masukan, pun masukan hanya dari lingkaran dalam Jokowi. Jokowi di permukaan sempurna, tak tertandingi popularitasnya. Namun Jokowi terus diakui rakyat karena hasil kinerja pemerintahannya yang tak main-main. Mahkamah Konstitusi diplesetkan menjadi mahkamah keluarga. Dengan Jokowi di belakangnya, Gibran jadi pusat perhatian. Sampai Zulhas, SBY, Yusril bertekuk lutut di hadapan bacawa pres yang masih kader PDIP. Ridwan Kamil, kader Golkar, senior pun tersingkir. Erick Thohir, Kofifa Indar Parawansa, AHY cuma bisa bengong, kalah. Maka tidak heran jika Hasto kembali menyinggung proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka serta kartu truf para ketum parpol, di mana ada tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.